Shalom kekasih Tuhan, berjumpa kembali dalam program The Miracle, yang mana program ini dapat memberikan inspirasi dalam kehidupan saudara. Selamat menyaksikan program The Miracle, Tuhan tak pernah kau. Saya minta Pastor Bios bisa maju ke depan untuk berdoa untuk firman Tuhan. Ku bersyukur yang menjaga hidupku, sebab Kau Tuhan. Sebab Kau Tuhan. Hidupku. Ya Tuhan, benar firman-Mu menjaga hidup kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, Bapa yang kekal. Kami bukan saja Tuhan dapat memanggil Engkau sebagai Bapa kami, tapi Engkau juga memanggil kami sebagai sahabat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah kami dapat mendengar suara Bapa kami di surga berbicara kepada anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat mendengar suara sahabat kami, Yesus Kristus, berbicara kepada sahabat kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, berikan kami Tuhan telinga seorang murid, berikan kami hati seorang murid Tuhan, supaya kami dapat mendengar suara-Mu, supaya kami dapat merasa kehendak-Mu Tuhan. Dan terangilah mata kami Tuhan, supaya kami dapat melihat kebenaran-Mu, supaya hidup kami dipandu oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, jadikan kami sebagai tanah yang subur. Apabila setiap benih firman-Mu ditaburkan, dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami akan mendengar suara Bapa kami di surga. Kami akan mendengar suara Tuhan kami. Kami akan mendengar suara sahabat kami. Roh Kudus, Engkau bantu kami Tuhan, supaya biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan akan disampaikan pada hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah setiap kata-kata yang keluar itu berasal daripada hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua kita yang mau diberkati Tuhan berkata, amin. Kita beri tepuk tangannya meriah buat. Makasih Pastor Bios. Silakan untuk kembali saudara. Shalom. Siapa percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kita? Amin. Salamin kanan kiri saudara, satu orang cari tiga orang, katakan selamat pagi. Anda orang yang diberkati Tuhan, Anda orang yang luar biasa, Anda orang yang dipakai Tuhan. Ucapkan berkat. Oke. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 7. Ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Tuhan memberikan tuntunan buat kita semua. Percayalah, bulan yang terakhir ini dan seterusnya, apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Mari kita membuka Markus pasal ke-7, Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Kita akan baca bersama-sama 7 ayat ini. Kita baca Markus 7 ayat 31 sampai 37. 1, 2, 3. Kemudian Yesus meninggalkan pulau daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah dekat Dekapolis. Di situ orang membawa kepada seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya
supaya meletakkan tangan atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari antara orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, yang artinya terbukalah. 35. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga, ulangi, seketika itu juga, ulangi, seketika itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. 36. Yesus berpesan pada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan pada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli jadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yang percaya katakan amin. Di mana Tuhan menyatakan mujizat, pada waktu di situ ada sakit penyakit. Di mana Tuhan menyatakan keajaibannya, pada waktu ada masalah yang tidak terselesaikan. Saya percaya pagi ini adalah pagi Ephata. Pagi Tuhan membukakan pintu-pintu gerbang dalam hidup kita. Mujizat, kesembuhan, kemenangan terjadi luar biasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Pesan Tuhan cuma simple. Bulan lalu Tuhan berpesan talitakum, yaitu artinya bangkitlah. Tuhan membuktikan beberapa saudara mengalami kebangkitan yang luar biasa. Hari ini Tuhan juga menyampaikan pesan satu kata yang sederhana. Dari Markus pasal yang ke-7 ayat 35. Baik saudara yang ada di tempat ibadah ini, maupun saudara mendengarkan live melalui Sangkakala Borneo, yaitu ayat 34. Kemudian sambil menangga ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, semua katakan, Ephata. Sekali lagi semua katakan. Semua katakan Ephata. Kenapa Yesus menyembuhkan orang bisu, orang tuli, orang yang gagap yang lain? Yesus tidak berkata-kata Ephata. Sampai tadi malam saya cari terjemahan bahasa asli Alkitab dalam perjanjian lama ini dan perjanjian baru ini, yaitu kata Ephata. Itu saya cari di tempat yang lain, tidak ada. Hanya satu kata Ephata Yesus ucapkan pada peristiwa Markus 7:34. Tahu saudara, Yesus tidak pernah berbuat separuh-separuh. Tuhan tidak pernah berbuat tanpa tujuan. Tuhan berbuat dengan tujuannya pasti. Yang percaya katakan amin. Manusia selalu mereka yang tidak baik. Manusia selalu berusaha lari dari kehendak Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tertipu dengan apapun yang manusia kerjakan. Tuhan itu fokus dan jelas. Dan Tuhan itu lebih daripada apapun yang direncanakan manusia. Dia sanggup lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Waktu di bagian yang lain, orang bisu, orang tuli, orang yang gagap yang lain, Yesus tidak berkata Ephata. Yesus cuma berkata bicara, sembuh. Cuma berkata begitu. Sampai saya cari dalam terjemahan ayat Injil Markus 7:34 ini kata Ephata. Sampai saya cari di dalam bahasa Alkitab terjemahan aslinya, tetap dikeluarkan kata Ephata. 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 Waktu saya teliti saudara, sampai saya cari ke bahasa Portugis. Sampai saya cari ke bahasa Afrika. Saudara-saudara, sekarang internet semua data-data kita bisa akses dengan baik. Alkitab terjemahan asli itu kita bisa lihat dan terjemahan dalam bahasa-bahasa yang lain. Saya sampai searching lebih daripada 60 bahasa yang lain. Khusus kata ini cuma keluar kata Ephata. Kenapa khusus kepada orang yang bisu, gagap ini, tuli ini? Yesus keluarkan satu kata yang dalam bahasa Ibrani Ephata. Tidakkah Yesus cuma bicara? Tidakkah Yesus cuma ngomong bicara, terbuka? Bisa apa enggak? Bisa. Tetapi mengapa ada kasus ini? Yesus harus berkata Ephata. Waktu saya tanya kepada Tuhan, dan Roh Kudus menerangkan pada saya, kata Ephata memang artinya terbuka. Tetapi dengar baik-baik saudara. Dengar baik-baik saudara. Jangan saudara anggap ini biasa.
Firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Firman Tuhan itu berkuasa mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena saya percaya dan Alkitab menegaskan, dunia ini jadi karena firman-Nya. Dunia ini jadi waktu dia melihat semua ini gelap gulita, dia berkata terang, terang itu jadi. Semua berkata terpisahlah langit dan bumi. Saudara lihat dalam kitab Kejadian, dia berfirman jadi. Waktu saya dapatkan itu, kenapa Yesus khusus berkata kepada kasus ini, Yesus berkata Efata. Saya dapatkan hal yang pertama, saudara harus ngerti bahwa orang ini sejak lahir dia sakit tanpa pengharapan. Yesus tahu bahwa orang ini adalah orang yang dalam pergumulan sejak hidupnya tidak pernah ada solusi dan jalan keluar. Tuhan tahu semua pergumulan kita. Tuhan tahu pergumulan-pergumulanmu yang secara generasi. Saudara percaya atau tidak ada yang namanya kutuk generasi. Percaya atau tidak ada yang namanya yaitu dosa-dosa yang tidak terselesaikan tanpa penyelesaian mujizat Tuhan secara khusus. Ada hal-hal pergumulan keuangan, ekonomi, atau rumah tangga, atau apa saja. Yang seperti kasus ini, Yesus keluarkan satu kata yang penuh kuasa. Satu kata yang tidak ada di tempat lain. Ada di ayat yang lain, kata Efata. Dia harus berkata kepada orang yang punya pergumulan yang tidak terselesaikan itu. Satu kata yang powerful, satu kata yang penuh kuasa. Dan dia harus mengucapkan Efata. Saya mau katakan mulai hari ini, semua saudara yang punya pergumulan-pergumulan yang belum terselesaikan sampai hari ini, imani, ucapkan dan percaya. Datang firman Allah buat setiap kita, Efata, semua belenggu-belenggumu dibukakan, semua pergumulan hutang piutangmu dibukakan, dan Tuhan akan membukakan tingkap langit dan tercurahkan berkat Tuhan yang belum pernah engkau bayangkan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara yang luar biasa, kami ini tidak kenal sebelumnya. Memang Pak Seminar ini bukan full timer. Dia seorang pengusaha dari Malaysia, tapi pernah kerja di Brunei dan macam-macam. Pak Seminar 14 tahun yang lalu ya, dapat visi oleh Tuhan bahwa dia mengelilingi seluruh pulau Borneo ini untuk Tuhan. Dia tidak mengajak orang banyak, dia sendiri dapat visi Tuhan. Dan dia komitmen dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara belajar begini, jadi orang yang dipanggil Tuhan, maaf, visi Tuhan itu tidak pernah berganti-ganti. Visi Tuhan itu makin jelas, makin terang, dan makin jelas. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah lalai menggenapi apa yang dia janjikan. Beliau harus lakukan selama berapa lama Pak? Keliling seluruh Kalimantan ini. Jadi dari mulai Seraba, Sarawak, saudara-saudara sampai ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, sampai ke Brunei. Berapa tahun Pak? 3 tahun 4 bulan. Dia mengelilingi daerah demi daerah, desa demi desa, kota demi kota. Dia biayai dirinya sendiri 3 tahun 4 bulan. Untuk apa? Berdoa. Mematok tiap daerah untuk Tuhan. Dan bukan cuma itu saja, dia berdoa supaya daerah-daerah Kalimantan ini mengalami satu kebangunan rohani yang luar biasa. Pak Seminar baru ingatkan saya, kurang lebih perjalanan Bapak 3 tahun 4 bulan itu pernah sampai 12 tahun yang lalu di Balikpapan. Nah saudara-saudara, tahukah saudara, Tuhan konsisten dengan apa yang Tuhan dia taat dalam hidupnya. Jangan jadi orang yang hidup saudara selalu mau dipengaruhi orang lain. Belajar untuk selalu mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara masing-masing. Jangan jadi pengikut, tapi jadi pelaku. Karena Tuhan punya panggilan yang jelas buat kita masing-masing. Maaf. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan akhirnya sekian bulan yang lalu, awal tahun, mereka bawa 3, 4, 5 orang hamba Tuhan datang ke Balikpapan. Dan kita sepakat tanggal 1, 2, 3, 4 ini kita dedikasikan, yaitu Borneo Conference. Memang kita berdoa tidak semua orang bisa menangkap visi ini.
Orang selalu menganggap remeh. Saya percaya begini, Tuhan itu kalau memberi visi, saya selalu berkata begini, saya tidak tergantung situasi, keadaan apapun. Tuhan kalau memberikan perintah, Tuhan akan bertanggung jawab atas perintahnya. Yang percaya katakan amin. Saya selalu belajar saudara-saudara, bukan bergantung pendapat orang, tapi saya bergantung apa perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita waktu diberi perintah Tuhan untuk melakukan KKR buka cabang, memberkati desa-desa, kota-kota, kita taat. Dan tahukah saudara, itu bukan cara yang biasa, itu cara yang luar biasa. Iblis selalu berusaha untuk kita orientasikan masalah kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, sehingga kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Hari ini saya berdoa yang pertama, Efata dalam hidup saudara dan saya. Saudara harus terbuka, bukan lagi orientasimu, egoismu, kebutuhanmu, apa yang pergumulanmu, mulai terbuka apa yang Tuhan perintahkan. Memang masalah pergumulan kita ada, memang persoalan kita ada, tapi percayalah waktu kita melihat kepada Tuhan dan sepakat dengan Tuhan, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau engkau melakukan perintahnya, hidup pergumulanmu pasti diselesaikan dengan cara ajaib, dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang dahsyat. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Memang tidak mudah, ini peperangan rohani. Mereka sampai bisa datang ke sini 25 orang dengan biaya sendiri, saudara. Tahukah saudara, karena mereka mengasihi Tuhan dan melangkah pesan Tuhan. Saya percaya semua tim dari Malaysia dan dari Brunei, mereka akan pulang dengan membawa luar biasa berkat mujizat yang dahsyat dalam hidup mereka. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membawa kami kumpul bersama. Tapi kalau sudah mengerti, kalau sudah menangkap, tiba-tiba di Tenggarong, jembatan Tenggarong atau Mahakam 2 itu roboh. Jam 4 sore. Jawa Pos mencatat bahwa sebelum jembatan itu roboh, dalam 30 detik. Kalau sudah ngerti itu jembatan itu besar sekali. Saya sampai tadi malam buka datanya. Itu dibangun selama 5 tahun. Dan itu roboh dalam 30 detik. Dan mereka sampai hari ini coba menafsirkan penyebabnya apa. Tidak ada yang bisa menjawab. Mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini. Tapi tahukah saudara, ini bukan perkara biasa. Ini tanda dari Tuhan. Yang kedua, setelah kita lakukan Korneo Conference dan rekonsiliasi mulai tanggal 1. Saudara mungkin sebagian tidak tahu tanggal 2 Desember kemarin. Balikpapan alami gempa bumi 2 kali. Earthquake. Itu orang-orang di gedung-gedung yang tinggi pada keluaran semua. Ada foto-fotonya. Jam 1:30 siang dan jam 4 sore. Saya melihat ini waktu tidak kebetulan. Ini fenomena tidak ada yang terjadi kebetulan. Tuhan mau kasih bukti buat kita. Kenapa jembatan Mahakam itu roboh di Tenggarong. Saya mau sampaikan bahwa saudara itu jembatan besar sekali. Panjangnya 710 meter. Tingginya 20 meter lebih tiangnya. Lebarnya itu di atas 12 meter. Saudara, apa yang terjadi itu roboh dalam 30 detik. Kolaps. Siang hari. Tidak ada tandanya. Sebelum itu cuma ada tanda siang hari itu ada petir. Kah! Itu jembatan langsung roboh. 30 detik. Saya mau cerita buat saudara. Bahwa kerajaan tertua di Indonesia itu bukan Majapahit dan lain sebagainya. Kerajaan tertua yang pertama kali ada kerajaan bukan Sriwijaya tetapi Kutai. Itu kerajaan tertua di Indonesia adalah kerajaan Kutai. Dan kerajaan Kutai itu pusatnya ada di Tenggarong. Dan jembatan ini adalah lambang sebetulnya daripada kehebatan kerajaan Kutai masa hari ini. Dan kalau sudah lihat di bawah jembatan itu ada satu pulau yang luasnya 81 hektar. Dan di tengah-tengahnya ada patung di ujungnya sebenarnya Lembu Swana. Dan itu adalah patung yang berbentuk lembu, belalainya gajah, sayapnya Raja Wali, kakinya ada taji ayam jantan. Ekornya ekor naga dan macam-macam saudara-saudara. Pokoknya tadi malam sampai jam 2 pagi saya lihat. Waduh, minta ampun saudara-saudara.
Kita baru dibukakan sama Tuhan. Dan posisi daripada Lembu Swana yang dibuat itu, ternyata 2 kali renovasi Lembu Swana yang di Pulau Kumala itu. Pertama dulu Lembu Swananya itu tidur, duduk. Tetapi 2011 direnovasi, Lembu Swananya berdiri. Serius saudara, dan itu memakan miliaran rupiah untuk renovasi dari duduk sampai berdiri. Akhirnya roboh juga, saudara-saudara. Ini bukan biasa. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi penjaga kota. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi penjaga provinsi. Kita akan menjadi penjaga bangsa ini untuk Tuhan. Saya percaya, saudara, mereka ini adalah penjaga-penjaga wilayah yang Tuhan tetapkan. Dan ini bukan bicara soal maaf. Orang kumpul rame. Orang buat menyenangkan orang. No. Saya tahu ini adalah perintah daripada Tuhan. Dan tahukah saudara, sampai hari ini, itu kalau saudara tahu, rombongan dari Jakarta, semua itu rombongan ke Tenggara meneliti. Dari semua universitas Indonesia meneliti itu semua. Kenapa itu terjadi? Dari Polri meneliti, dari TNI meneliti, semua meneliti. Dan tahukah saudara, mereka sedang bingung apa penyebabnya. Tapi saya mau sampaikan, simpulkan satu kata. Itu terjadi, Tuhan sedang memberi tanda buat kita bahwa kekuatan musuh, kekuatan kuasa kegelapan, kekuatan yang menahan Injil diberitakan di seluruh tanah Kalimantan ini, Borneo, telah dirobohkan dalam nama Yesus. Dan sekarang Tuhan membuktikan Dia itu akan melakukan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tepuk tangan lebih meriah lagi, haleluya. Tidak usah khawatir tentang hidup saudara. Tidak usah takut tentang kebutuhan yang kau butuhkan. Tuhan itu Jehovah Jireh, Allah yang mengatakan lebih dari apa yang kau butuhkan. Kenapa Alkitab ajar kita dan doa keluarga sepanjang tahun ini, itu adalah doa dari kitab Mazmur. Kalau orang benar, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan yang ajaib menopangnya. Percayalah, engkau tidak akan pernah tergeletak. Engkau tidak akan pernah terjatuh. Tangan Tuhan menopang kita. Siapa percaya bahwa tangan Tuhan menopang kita? Amin. Dan tahukah saudara, saya selalu bangga dengan dia. Karena dia tidak pernah tidak mengenapi apa yang dia janjikan. Bagian kita kerjakan. Bagian Tuhan kerjakan dalam bagiannya. Saudara dikasih Tuhan. Doa pengerja kemarin, waktu saya dapat ayat Effatah ini, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Saya dapatkan ayat Effatah, terbukalah. Saya dalam pergumulan. Tidak banyak yang tahu, tetapi ini pergumulan baru Tuhan lewatkan. Kalau orang jatuh tidak sampai tergeletak, Tuhan menopang dengan cara ajaib. Yang percaya katakan amin. Kami bergumul hampir puluhan tahun. Saya Bu Foni selain kemarin diselamatkan Tuhan dari pergumulannya tentang kandungannya. Dan Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Ternyata saya itu sudah mendapat serangan stroke sebetulnya. Beberapa kali dia itu sebelah kirinya itu tidak merasa bahasa Indonesianya kesemutan. Tapi tidak ada semutnya, saudara-saudara. Atau bahasa Ibrani Jawanya mantap, keringgingin, saudara-saudara. Kemudian beberapa kali kalau dia tidur mengarah ke sebelah kiri, dia mesti itu mengalami kesemutan yang hebat. Beberapa kali itu sempat lemas sekali sebelah kiri. Dan kemudian dia pernah membawa mobil itu muter semua. Tidur pun kadang buka mata, itu dunia ini seperti gempa. Ternyata itu adalah stroke kecil yang dia alami. Kami nggak tahu itu. Tapi saya percaya orang benar kalau jatuh tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan yang ajaib menopangnya. Yang percaya katakan amin. Jangan khawatir, dia sudah sembuh. Dia sudah sehat. Nanti kebaktian kedua dia yang khotbah. Saudara-saudara, yang luar biasa begini. Sekitar sebulan yang lalu saya pelayanan ke Jakarta. Saya digerakkan Tuhan.
setelah saya baca majalah Tempo, dan saya dengar cerita beberapa teman, bahwa ada anak Tuhan, seorang dokter inisialnya T, pangkatnya kolonel di RSPAD Gatot Subroto, bahwa orang ini itu menjadi fenomena di Indonesia. Sekarang menjadi dokter kepresidenan, dan dia ini expert sekali mengoperasi orang-orang yang mengalami itu stroke dan lain sebagainya. Tahukah saudara, pada waktu saya lihat itu, saya pelayanan, flat saya sorry. Saya kok didorong Tuhan pergi ke RSPAD Gatot Subroto. Saya nggak kenal siapapun. Saya jalan saja bersama dengan yang nganter saya, yaitu staf dari gereja yang mengundang saya. Saya jalan saja, saya cari semuanya. Akhirnya saya ketemu dokternya langsung. Dan setelah ketemu dokternya langsung, dia anak Tuhan. Dan saya kenalkan, saya pendeta. Saya mau katakan bahwa saudara, bukan soal dokternya, bukan soal medisnya, tapi cara Tuhan itu yang bekerja dengan ajaib. Yang saya katakan amin. Dan yang luar biasa, singkat cerita, kami janjian, akhirnya saya pulang sore itu ke Jakarta, lalu ke Balikpapan, dan hari Rabu saya bersama istri terbang ke Jakarta, dan akhirnya MRI. Saya di MRI, istri saya di MRI, besoknya hari Kamisnya dicek sama dokter hasil MRI-nya. Setelah MRI bingung, oma-oma, opa-opa, bingung MRI apa itu, pokoknya foto ronsen kepala gitu aja pokoknya. Nggak usah bingung lah, tenang aja, ada yang bengong. Gini saudara, tenang aja. Nah, singkat cerita saudara, saya dilihat hasil foto ronsen kepala MRI dengan slashing yang penuh, dan dia katakan ini, Pak Pendeta dijagai Tuhan, semua baik, semua bagus. Padahal saya pikir bingung juga. Kepala saya pernah kena celurit di sini. Saya pernah mengonsumsi narkoba sebelum bertobat. Kok bisa lancar? Saya percaya itu darah Yesus yang buat lancar dan semua tidak ada yang mampet. Yang saya katakan amin. Nah, yang kedua, setelah itu istri saya dilihat. Setelah dilihat istri saya, hasil MRI-nya, dia diam. Ibu, ternyata betul kenapa ibu seperti itu. Ternyata ada sumbatan di otak bagian kanan ibu. Ibu harus segera operasi. Dengar operasi ke otak kepala. Orang kan pikirannya itu otaknya, kepalanya dibelah. Dikeluarin bakpaunya, saudara-saudara. Terus dia ngomong gini, tenang ibu. Tuhan memberi berkat, hikmat. Dan tahukah saudara, ini satu-satunya di dunia. Yaitu namanya intervensi radiologi. Dan dokter dari Prancis, dari Jerman, dari Singapura itu belajar sama dia. Nggak ada yang bisa melanjutkan. Dan dia ngomong dengan jujur. Ini adalah karunia Tuhan dalam hidup saya. Dan tahukah saudara, teknologinya pakai nuklir. Bukan teknologi kecil, nuklir. Itu 10 tahun akan datang. Singkat cerita saudara, sepakat dapat tanggal 18 November kemarin. Istri saya harus dioperasi, 17 masuk RSPAD Gatot Subroto. Nggak memberitahu siapa-siapa, cuma orang tertentu membantu doa. Akhirnya berangkat, kami ke sana. Istrinya Pak Daniel yang nemenin kami, jadi pendoa juga. Nah, akhirnya singkat cerita, saudara dioperasi. Operasinya sederhana. Tidak dibius total, bius lokal. Cuma dimasukkan alat seperti endoskopi. Itu tapi di bagian paha sebelah kanan, itu bekas lukanya seperti kayak digigit nyamuk. Tapi dimasukkan kabel dari itu saluran arteri besar dari paha sebelah kanan, dimasukkan sampai ke otak. Itu ada videonya, saya video saudara-saudara. Dan itu sampai kelihatan kabel selangnya semua masuk sampai ke otak. Terus dia ngomong begini, sebelum mulai doa. Saudara-saudara, doa. Kok saudara bengong? Saudara-saudara. Masuk selang bukan selang air, jangan salah. Bukan selang air, saudara-saudara. Ternyata mampetnya itu begitu. Dan dimasukkan saudara-saudara, dan ditunjukkan. Kami lihat, saya rekam. Saya nggak punya waktu untuk tunjukkan rekamannya, tapi nanti ada waktunya saya tunjukkan rekamannya. Dan dimasukkan alat itu dan ditunjukkan. Sambil lihat di scan itu, saudara, layar monitor itu, bagaimana fungsi darahnya itu cuma separuh, terjadi sumbatan di atasnya, sebelah ujung kanan. Dan dia lakukan, dimasukkan intervensi radiologi ini, dan kelihatan kabelnya semua. Dan saudara-saudara, dan dia dorong-dorong begitu, itu gumpalannya itu lepas. Langsung darahnya itu mengalir ke seluruh otak. Dulu istri saya puluhan tahun kalau tidur mesti pakai bantal. Kalau nggak pakai bantal, maka dia gitu langsung pusing, bisa pingsan, saudara. Tapi setelah ngalir semua cuma 15 menit operasinya.
Tahukah saudara, yang luar biasa, dia keluar, kami doa, langsung dokter ngomong, sudah ibu sembuh, sehat, coba lepas bantalnya. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa ya saudara. Tapi harus bed rest 8 jam. Saudara tahu, hari Sabtunya dia keluar rumah sakit, kami Sabtu pergi ke Bandung, pelayanan hari Minggu di Bandung, Senin pulang, Rabu kami berangkat lagi ke Batu, ke Malang, bawa rombongan full timer dan rombongan sekolah pelita hati untuk study tour dan semuanya. Dan sampai hari ini Tuhan menyembuhkan dengan cara ajaib. Saya percaya orang benar kalau jatuh tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan yang ajaib menopangnya. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Yang saya mau cerita mujizatnya begini. Jadi sebetulnya waktu dinyatakan harus operasi, itu daftar tunggunya pasiennya 250 pasien yang mau operasi. Sehari 3 pagi 3 malam. Baru Januari akhir baru bisa operasi. Tahukah saudara? Dan dia ngomong begini, kalau ini serangan stroke datang seperti kedatangan Tuhan. Tiba-tiba datang bisa Kim. Saudara dengar begitu, ibu-ibu pasti rontok semua ayatnya saudara. Tapi saya pegang janji Tuhan. Orang benar kalau jatuh tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan yang ajaib yang menopang. Yang luar biasa saudara-saudara, yang dahsyat, yang ajaib. Waktu kami setelah sepakat begitu, dokternya ditelepon istrinya orang Jawa. Ya apa bu? Ya apa? Mana saudara-saudara. Istrinya sakit dokternya. Nah istrinya sakit terus yes keneo kesinio gitu saudara. Kam saudara. Ini kan ada orang Malaysia tidak bisa bincang-bincang bahasa Jawa saudara ya. Nah ya jadi saudara-saudara sini begitu istri saya sama saya sudah daftar. Wah dengar Januari panjang waktunya. Saya doa Tuhan tolong beri perkenan Tuhan. Karena ini dokter pangkatnya kolonel. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Singkat cerita, dia istrinya datang sakit, ketemu kami, papasan, tek. Terus, mah ini pendeta. Pak pendetanya istrinya juga perlu operasi. Nah jadi istri pendeta dioperasi dokter. Istri dokter sakit, bingung dokternya, pendeta yang doakan, saudara ya. Amin, satu sama, saudara ya. Jadi kita satu sama, tidak 1-0 lagi ya. Oke, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kami doakan istrinya, selesai doakan, ya saya nunggu deh. Saya nunggu, minta supaya dipercepat, stafnya lainnya ngomong panjang jadwal dan lain sebagainya. Saya nunggu, dokter bawa istrinya ke klinik sebelah, balik. Terus istrinya ngomong begini, Pak, kayaknya Tuhan suruh Papa masih cepat nolong istri pendeta itu. Jadwal operasinya dipercepat ya. Jadi memang dia karena itu cukup banyak pasiennya dan sudah komitmen. Dan dia angkatan darat, pangkatnya kolonel. Jadi harusnya pagi 3. Jadi kami didulukan paginya. Jadi harusnya operasi jam 8, jadi saya diselipkan. Selalu ada penyelipan, saudara-saudara ya. Dan itu favor perkenan dari Tuhan. Saudara, diselipkan dan luar biasa. Setelah istri saya selesai operasi, itu berikutnya datang itu orang-orang yang antri yang lain. Saya ketemu beberapa pengusaha, saya ketemu orang-orang yang maaf saudara, tanpa harapan. Tuhan sembuhkan. Dan dia ngomong begini, ini semua karena kuasa Tuhan. Ini semua karena mujizat Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kami saja mengalami efata, Tuhan bukakan jalan dengan cara ajaib. Pergumulan kami yang puluhan tahun Tuhan bisa selesaikan dengan cara ajaib. Saya percaya pergumulan apapun dalam hidup saudara pasti bisa selesaikan dengan cara yang ajaib. Asal engkau percaya efata terbuka. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau engkau mau terima efata dalam hidup saudara, engkau harus fokus apa yang Tuhan perintahkan. Iblis selalu berusaha mengganggu apa yang Tuhan perintahkan. Dengan pendapat orang, dengan kata orang, dengan kata lingkungan. Saya mau tunjukkan satu ayat buat saudara dari Markus pasal 7 ini. Coba lihat ayat yang ke-32 mulai. Saudara lihat baik-baik. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Dan memohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Cuma cukup meletakkan tangan. Tapi aneh ayat 33. Kita baca. 2, 3. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari apa?
orang banyak. Jadi orang ini belum disembuhkan Tuhan, harus dipisahkan dulu dari orang banyak. Kadang-kadang Tuhan harus mau kita itu membereskan semua yang tidak benar, pola pikir yang nggak benar, penghakiman yang nggak benar, cara pandang yang nggak benar. Tuhan harus memisahkan dari hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya yakin kenapa Yesus khusus catat sebelum menyembuhkan langsung dia tidak sembuhkan, perlu dipisahkan dulu. Yang berikutnya, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya, bayangkan, udah bisu, gagap, tuli, dimasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan merabanya. Kira-kira kalau saudara jadi orang yang udah gagap, tuli, terus ada pendeta mau sembuh, ayo mojok di dekat pojokan, nggak ada orang banyak, terus dia memasukkan telinganya, terus lidahnya dibuka, terus diludahi, terus ditarik lidahnya, kretak. Saudara, ngamuk apa enggak? Marah atau tidak? Angry or not? Oh, Inggris dikit lah. Malaysia, saudara ya. Bangga ketemu orang Malaysia, saudara ya. Nah, saudara kalau ketemu seperti itu, saudara ngomong begini. Wah, apa yang Tuhan lakukan? Kenapa dia harus pisahkan terus masukkan telinganya? Saya sebetulnya mau kasih peragaan seperti itu, cuma nggak ada yang rela jadi korban saya. Pak William rela jadi korban persembahan pagi ini? Rela jadi korban persembahan? Hah? Lukas rela jadi korban penyembahan? Nah, ini nawarin baik-baik nggak rela, saudara-saudara lihat. Ada yang rela jadi korban persembahan hari ini? Hah? Sini Pak. Agak dipaksa sedikit. Persembahkanlah hidupmu sebagai sembahan yang hidup dan kudus yang berkenan. Menyerah saja. Langsung. Kayak orang mau disembelih gitu, enggak. Contoh, enggak percaya, saya enggak meludahi Bapak, percaya. Saya enggak meludahi Bapak. Jadi Yesus melakukan begini, orang ini dipisahkan dari orang banyak dan dibawa oleh Yesus. Saya mau gambarkan supaya saudara nangkap. Setelah dipisahkan, apa yang Yesus lakukan? Kata dipisahkan itu keluar. Jangan selalu mengotak segala sesuatu dengan cara pandang kita. Cara Tuhan itu memang dahsyat. Tapi Tuhan tidak mau memaksa saudara. Buang penghakiman. Buang cara-cara saudara yang selama ini menurut aturan-aturan apapun yang menghalangi mujizat Tuhan. Tuhan bisa bergerak dengan cara apapun. Yang percaya katakan amin. Apa yang Yesus lakukan? Memisahkan selama masakan. Yesus apa? Mohon maaf ya Pak ya. Saya minta ampun ya. Ya sudah agak mir-miran. Percaya saya nggak meludah. Cuma ngidu Pak. Yesus melasukkan telinganya. Terus apa? Membuka mulutnya. Yesus apa? Dan menarik apa? Daripada saya tarik, Bapak julur aja. Saudara ngerti? Kalau saudara jadi orang itu, marah atau enggak? Kenapa Yesus kayaknya aneh-aneh ya? Harus pakai masukkan telinganya, jarinya ke telinganya, harus buka mulutnya, harus ngeludahi, lidahnya ditarik. Kenapa enggak Yesus langsung tuntas? Sembuh, bisa apa enggak? Bisa, wong bumi aja diciptakan sama dia. Kok kenapa Yesus kayaknya overacting? Tahu saudara, persoalannya bukan sakit gagapnya, bukan sakit tulinya. Tahu saudara, orang cacat itu punya penyakit yang lebih dalam. Manusia itu punya penyakit lebih dalam. Kesombongannya, gengsinya, keangkuhannya. Ada orang itu sudah cacat, miskin, sombong lagi. Maaf saudara, yang Tuhan mau hancurkan kepada orang ini apa? Kesombongannya, keangkuhannya.
Tapi yang luar biasa, orang itu gak ngelawan sama Yesus. Saya yakin kalau saudara dan saya jadi orang itu, Yesus lakukan. Saya percaya saudara pasti, macam-macam aja Tuhan. Itu balas saudara-saudara ya. Maka orang itu marah-marah dan meludah Yesus. Dan dia tidak sembuh lagi, tambah parah dia. Enggak. Tapi Alkitab mencatat dia nyerah. Dia nyerah total. Surrender. Kadang-kadang Tuhan itu berurusan dengan apa? Kesombongan, keangkuhan, keegoisan kita. Tuhan mau hancurkan semuanya. Kadang-kadang kayaknya kita ini diinjek-injek, tidak ada harga diri. Tapi Tuhan mau katakan, orang yang direndahkan, Tuhan pasti akan meninggikannya. Tidak usah pusing apa kata orang. Tapi taat apa yang Tuhan kerjakan. Engkau dan saya di tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu tangan yang baik. Tangan yang penuh keajaibannya. Pak, mohon maaf ya, sekarang kita lakukan praktek seperti hari ini. Enggak. Tepuk tangan buat Pak Lilian, tepuk tangan. Makasih ya Pak ya. Sambil dia ngomong, kenapa tadi pagi saya tugas ini. Hal yang terakhir, yang ketiga. Tuhan mau hancurkan semua tradisi, pola pikir. Tuhan mau menghancurkan keegoisan, kesombongan kita. Tetapi begitu orang itu menyerah, wah dahsyat. Yesus ngomong satu kata yang penuh kuasa. Yesus ngomong satu kata yang powerful. Ephata. 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 Saya tahu beberapa saudara sedang mengalami perlakuan-perlakuan seperti orang itu. Kita marah seorang-orang, kita dihancurkan harga diri kita. Kayak kita dilecehkan hidup kita. Jangan khawatir. Orang benar itu Tuhan pasti tahu semua. Percayalah dia Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang setia. Tidak selai pun rambut akan tanggal tanpa seizin Tuhan. Tahukah saudara? Kick Andy ngomong. Laki-laki itu satu hari rambutnya berodolin. Rambutnya tanggal. Itu satu hari 40 lembar orang laki-laki. Wanita 80 lembar. Sehari. Tuhan tahu tadi pagi saudara membersihkan rambut saudara. Nomor berapa yang lepas Tuhan tahu. Sampai rambut aja Tuhan peduli. Apalagi yang kau perlukan. Apalagi yang kau mengalami perlakuan-perlakuan gak adil. Diam. Jangan ngelawan. Jangan memberontak. Semakin engkau ngelawan, semakin lama selesai proses itu. Seperti orang itu waktu Yesus berkata, aku percaya aku dalam tangan Tuhan. Apa sih yang Tuhan kerjakan itu baik. Apa yang Tuhan kerjakan baik. Dan dia terima apa sih yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Begitu dia selesai, Tuhan berkata, tetelestai, selesai prosesku. Tuhan berkata, Ephata. Ayat 35, apa yang terjadi? Maka terbukalah telinga orang itu. Dan tidak tunggu nanti. Semakin cepat engkau menyerah kepada Tuhan. Semakin cepat mujizat Tuhan kerjakan. Semakin engkau berbantah dan menawar dengan Tuhan. Maaf, semakin lama mujizat Tuhan akan datang. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Tetapi apa yang dikatakan seketika itu juga. Ada kata kairos. Ada waktu Tuhan. Terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saya mau bernubuat buat setiap saudara. Ucapkan kata Ephata, Ephata, Ephata. Buat pergumulan keuangan, pergumulan rumah tangga, pergumulan usaha pekerjaan. Atau engkau diperlukan tidak ada dalam status di pekerjaan, status di pelayanan, status di apapun. Jangan takut. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang adil. Dia Bapa yang setia. Yang mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia mengerti bahasa rintihan jeritan kita. Daud pernah ngomong gini. Baik bagiku aniaya. Baik bagiku perlakuan tidak adil. Supaya apa? Nyata kemuliaan Tuhan dalam hidupku. Waktu Paulus berkata kepada Tuhan, Tuhan singkirkan duri dalam dagingku ini.
Bahkan Alkitab berkata, Paulus berkata, 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya duri dalam diriku pergi dari hidupku. Datanglah firman Tuhan yang berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. God is the favor God. Dia Tuhan yang sangat-sangat berkenan pada orang yang mau berkata, semua yang kau buat baik. Semua yang kau buat baik. Saya tahu beberapa saudara sedang diselesaikan Tuhan hati saudara. Pecahkan hatimu hari ini. Bereskan hatimu hari ini. Saya tidak lebih dari saudara. Saya belajar dari apa yang Tuhan perintahkan. Dan Dia adalah Tuhan yang setia. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jangan tawar. Firman Tuhan apa saja saya jalankan. Perintah Tuhan apa saja saya jalankan. Saya gak akan pernah mau nawar sama Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik. Tuhan yang setia. Siapa mau berkata kepada saya. Dengan saya sepakat. Tuhan, saya mau jadi pelaku firman-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau Tuhan. Saya gak mau berbantah lagi dengan Tuhan. Saya gak mau nawar lagi dengan Tuhan. Karena Dia Allah yang peduli, Allah yang setia. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Angkat tanganmu. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Yesus mengerti. Yesus mengerti. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kalau engkau berkata Dia mengerti dan peduli. Allah yang kita hadapi akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Yesus mengerti. Saya ajak kita baca satu ayat lagi. Tuhan kuat sekali bicara buat saya tentang Efata ini. Mari baca Kisah Rasul 16. Tadi malam sampai tadi pagi Tuhan bicara dengan jelas lewat ayat ini. Dan saya harus ucapkan ucapan yang profetik ini kepada saudara. Kisah Rasul 16. Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Bukan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Kisah Rasul 16 ayat 25-26. Kata terbuka itu sama dengan Efata pada ayat 26. Mari kita baca ayat 25-26.
1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan terjadi, tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Dan seketika itu juga apa? Efata, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya percaya engkau yang mengalami belenggu-belenggu seperti penjara Paulus Silas, hari ini datang Efata, terbukalah belenggu-belenggu itu. Engkau akan keluar dari kesulitan-kesulitanmu bertahun-tahun. Engkau akan keluar dari penyakitmu yang tidak terselesaikan. Hari ini hari mujizatmu. Hari ini hari Efata. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari Efata dalam saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Di hadapan kita ada perjamuan kudus, tubuh dan darah. Ajar aku ya Bapa untuk datang kepadamu, mengakui dosa dan pelanggaranku. Ku tak mau hidup dengan rasa tertuduh, tertekan, takut, dan menjalani hidup ini dengan lebih sulit lagi. Hanya kepadamu Tuhan, ku memohon pengampunanmu. Salah memilih jalan hidupku. Ku sadar segala salahku, ku menyesal ya Allahku. Tak pernah kau ingat segala pelanggaranku. Kau mengasihi hidupku, hidupku hampa tanpa dirimu. Ku berdiam diri, masuk dalam hadiratmu. Bawa daku Tuhan, masuk dalam kemuliaan-Mu, masuk dalam kemuliaan-Mu. Salah memilih jalan hidupku. Ku sadar segala salahku, ku menyesal ya Allahku. Tak pernah kau ingat segala pelanggaranku. Kau mengasihi hidupku, hidupku hampa tanpa dirimu. Ku berdiam diri, masuk dalam hadirat-Mu. Bawa daku Tuhan, masuk dalam kemuliaan-Mu.
masuk dalam kemuliaan-Mu. Dalam hadirat-Mu, bawa daku Tuhan masuk dalam kemuliaan-Mu, masuk dalam kemuliaan-Mu. Terkadang di hidupku ku coba untuk sembunyi, menjauh dari mata-Mu, menjauh dari kasih-Mu. Berkali ku mencoba merahasiakan semua, namun Kau tetap setia. Ulurkan tangan kasih-Mu, Engkau Tuhan yang tahu semua yang ada dalam hatiku, tak tersembunyi. Engkaulah yang mengerti pergumulan dan kelemahan hidupku, menyayangiku. Engkau Tuhan yang tahu. Di hidupku ku coba untuk sembunyi, menjauh dari mata-Mu, menjauh dari kasih-Mu. Engkau Tuhan yang tahu semua yang ada dalam hatiku, tak tersembunyi. Engkaulah yang mengerti pergumulan dan kelemahan hidup. Kekasih Tuhan, baru saja kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat memberkati kehidupan saudara. Dan bagi Anda kekasih Tuhan yang membutuhkan pelayanan konseling, dapat menghubungi kami melalui line SMS ataupun line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami siap melayani Anda dengan penuh kasih dan sukacita. Sampai bertemu kembali dalam program The Miracle selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.